Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 10 tanda daripada Al-Quran telah terbukti secara ilmiah, yang mana Al-Quran ini bersifat universal. Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan terasa mukjizatnya sampai hari kiamat nanti tiba. Dan tentunya kita bisa membuktikan secara ilmiah. Fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran dalam beberapa abad terakhir telah terbukti kebenarannya. Para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat Islam ini. Bagi umat Islam, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keotentikan, keaslian, originalitas daripada Al-Quran ini tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga saat ini, dan bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian ini diadakan. Berikut hanya sebagian atau sedikit saja daripada 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah, dan banyak lagi ayat-ayat yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh ilmuwan sendiri dikarenakan keterbatasan daripada ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi setidaknya 10 ayat Al-Quran ini menjadi bukti kuat daripada ilmiah yang tentunya insya Allah akan kita bahas pada episode kali ini. Yang pertama adalah sungai di bawah laut. Definisi sungai sendiri adalah aliran air yang besar memanjang, kemudian mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir atau muara. Namun melihat penelitian yang baru saja dilakukan oleh ilmuwan Jacques Cousteau, pakar peneliti dunia, bahwa bawah laut asal Meksiko sepertinya sungai perlu didefinisikan ulang. Penelitian yang ia tekuni menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan air asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air. Hal ini telah disampaikan oleh Al-Quran jauh 14 abad yang lalu lewat surat Ar-Rahman ayat 19-20 dan surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain lagi asin dan pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Masya Allah. Dan fakta ini bisa kita lihat dari berbagai penemuan-penemuan sungai di bawah lautan. Kemudian yang kedua adalah jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi daripada Fir'aun, yakni Ramses II, yang sangat terkenal. Ramses II ini diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, dipimpin oleh Dr. Profesor Maurice Bucaille.
Penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut, sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat dan dijadikan mumi hingga dapat awet sampai sekarang ini. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka hari ini kami biarkan engkau Fir'aun terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Masya Allah, jasad Fir'aun yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ini tidak lenyap atau tertolak oleh bumi menjadi kenyataan, sekaligus juga menandakan bahwa Fir'aun betul-betul tenggelam di lautan, bukan dikarenakan sakit ataupun terbunuh dengan cara lain, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dengan adanya di dalam jasadnya atau di tengkoraknya masih tersisa air laut atau tersisa garam yang berasal daripada lautan merah. Kemudian yang ketiga adalah sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak atau bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia ini digunakan untuk keperluan identifikasi karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama persis. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Itu berarti dari bayi hingga dewasa, pola sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangannya. Khas daripada sidik jari ini telah disampaikan Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Masya Allah. Sehingga dengan ini menjadikan Al-Quran semakin nyata dan diterima oleh khalayak umum, bersifat universal yang tidak terlekat hanya kepada zaman atau kondisi tertentu saja, melainkan masa depan, masa yang akan datang, dan juga masa lalu sampai kepada masa kini atau masa sekarang. Kemudian yang keempat, segala sesuatu diciptakan berpasangan. Orang muslim pasti pernah mendengar arti dari Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi. Seseorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan. Terdapat proton dan neutron dalam elektron. Penemuannya dinamakan parity. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Masya Allah, ini merupakan sekali lagi bukti kebenaran daripada Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah tumbuhan yang bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkannya lagi adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Kemudian yang keenam adalah fenomena hujan darah. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Colombia. Sebagian sampel disebut
diambil dan dianalisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu adalah darah. Quran surat Al-A'raf ayat 133 memperingatkan kejadian itu. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa, mukjizat demi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibuktikan. Sekalipun saat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada, akan tetapi mukjizat daripada Al-Quran ini terus berlanjut sampai nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketujuh adalah ledakan Big Bang sampai kepada bahtera kapal Nuh. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas sampai ke 6 terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Nastaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.